nafarin. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan Ibni Majah. Sesungguhnya hanya saja dunia ini ada 4 golongan manusia. Nah, coba lihat. Dunia ini ada 4 golongan manusia. Yang pertama, abdun razaqahu Allah Ta'ala malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Ya, di dunia ini ada 4 golongan. Golongan yang pertama, manusia yang diberikan oleh Allah kepadanya ilmu dan harta. Ilmena, harta pina. Nah, coba lihat ini. Seseorang diberikan ilmu oleh Allah dan diberikan harta oleh Allah. Dengan keduanya, hartanya, ilmunya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menyambung silaturahmi, ya, dengan hartanya, dan dia juga mengetahui dan menunaikan hak Allah terhadap hartanya. Dengan ilmu, ya, dia bertakwa kepada Allah. Karena orang tanpa ilmu tidak bisa takwa. Tanpa ilmu orang tidak bisa bertakwa. Gimana cara takwa kepada Allah? Ilmu hana. Dengan adanya ilmu pengetahuan, dia bisa bertakwa kepada Allah karena tahu tata cara sahnya ibadah. Dia dah pegah hurung cukup taat, ya. Tapi ilmu hana. Itu mayang 1000 rakaat, ilmu hana. Ya. Bahkan dalam satu kitab disebutkan, ya, ketika syaitan itu, ya, lebih suka menggoda, ya, lebih suka menggoda seorang ahli ibadah daripada ahli ilmu. Nah, coba lihat. Nah, urang ke semayang di masjid, ya. Jadi syaitan ia ikan ke urang semayang, tetapi seorang alim yang bangun, hai tujuh tamang ya perkaru urang semayangnya, itakut jaga urang alim, jaga sirah ulama. Ulama yang tengah istirahat. Gedanya, pekan hana jadah kak goda, pekan kak pelung. Menya jadah long goda, jaga orang alimnya. Pekan ia ke orang dengar. Menya jaga orang alimnya, gedepu orang ibadatnya salah ibu buat. Menya orang ibadatnya hana payah ganggu le jika hana sah ibadah karena hana ilmu. Nampak. Tetapi yang long takut ke orang dengar. Menjaga agaknya kapasiti diperbaiki ibadah hurungnya, mandua merumpak pandai long payah pelung nyai ke lejin, nyai ke syaitan. Lebih ia ke alim yang tengut daripada orang yang abid. Maka ketika Allah memberikan ilmu tersebut, dia bertakwa kepada Allah. Memberikan harta, dengan harta tersebut dia menyambung tali silaturahim, dan dia memberikan hak hartanya, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini disebutkan fahadha bi afdalil manazili, maka ini adalah manusia yang terbaik, tempat yang terbaik, kondisi yang paling istimewa. Itanyo ilmena hartana, ya, nyo yang terbaik. Ilmu ada, harta ada. Kemudian golongan yang kedua, wa abdun, seorang hamba diberikan harta kepadanya, ya, diberikan ilmu kepadanya tetapi tidak diberikan harta. Fahuwa sadiqun niyah fayaqulu law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Jadi seseorang yang satu lagi tidak diberikan harta oleh Allah tetapi hanya diberikan ilmu sagaina agaknya. Asai kekalan urang kaya lewat, ya, gejuk makanan, gejuk peng, gejuk bantuan ke urang yang tengah banjir. Gekeun le urang naik lemenya, ya Allah. Seandainya lunna harta, maka lun juga akan melakukan sebagaimana orang kaya yang melakukan hal ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kedua orang ini, orang yang pertama punya ilmu, punya harta, dan yang kedua
punya ilmu, tidak punya harta, tetapi punya keinginan kuat untuk melakukan kebajikan sebagaimana orang kaya yang diberikan harta oleh Allah, maka keduanya mendapatkan pahala yang sama. Nah, coba lihat. Keduanya mendapatkan pahala yang sama. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, wa abdun, seorang hamba diberikan oleh Allah kepadanya harta, tetapi hana gebi ilmu, hana gebi ilmu agama, fahuwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu ta'ala wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi haqqan fihi, fahadha bi akhbathil manazili. Na urang na harta tapi hana ilmu. Dengan hartanya karena tidak punya ilmu agama yang kuat, sehingga harta tersebut dia habiskan di jalan yang bukan pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gepa habis peng bak jalan yang hana god, atau bak jalan yang lara, yang sia-sia. Nah, ini banyak yang terjadi hari ini, ya. Ketika orang tua berharap anaknya ini pujuk ikulah SD, tamat SD, tamang SMP yang terbaik di daerahnya, tamat SMP, tamang SMA unggul, tamat SMA dikirim ke Amerika, ya, tamat di Amerika S1, S2, S3 sampai S0 enam rupa, kemudian menanwa putra cita-cita dari orang Syiah agar dia mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang besar. Ternyata tujuannya agar dia menjadi orang kaya raya. Ternyata leh kaya hana ilmu agama. Karena hana dasar ilmu agama, tidak ada akhlak yang baik yang dipagari oleh ilmu pengetahuan dengan akidah yang benar, dengan tata cara ibadah yang sahih dan akhlak yang sempurna, dia gelontorkan hartanya di jalan yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Rasulullah, golongan ini adalah golongan yang paling buruk. Nah, harta tidak ada ilmu. Kemudian seorang hamba yang keempat, golongan yang keempat, ada seorang hamba diberikan kepadanya harta, tidak diberikan kepadanya harta, tidak juga ilmu pengetahuan, fahuwa yaqul, di urang yang kepuatnya igaknya harta tan ilmu bitan, nya lebih parah lo. Harta hana ilmu bitan, menyona harta mungkin dia mendapatkan nikmat di dunia saja, nyo yang kepuatnya harta tan ilmu bihan. Dikatakan, seandainya saya punya harta, saya akan melakukan sebagaimana orang yang punya harta. Yang golongan yang ketiga, punya harta tidak punya ilmu, maka saya akan melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Oh, saya akan pesta pora, ketika malam saya akan habiskan uang saya untuk pergi ke klub malam dan sebagainya. Long-long motor jak kena, jak kedai, jak tempat wisata dan sebagainya. Seandainya hina, cuman nyan bayangan sangat, padahal peng tan, peng hana, harta hana. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa. Dengan niatnya agar dia punya harta, bukan punya ilmu agar bertakwa kepada Allah, agar dia punya harta angan-angannya bah ijih ju lakukan lagi urang kaya yang hana taat guna, maka fawizruhuma sawa, dosa kedua mereka itu sama. Dosanya sama. Maka yang terbaik itu apa? Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Karena ilmu menjaga kita. Yang kedua, kita doakan kepada Allah agar Allah memberikan kita harta. Karena harta, dengan harta tersebut kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.